Bukankah kasih-Nya ajaib bagi kita? Yesus bukan hanya mati bagi saudara dan saya, tapi di hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian, Dia kalahkan maut, dan Dia hidup sampai selamanya. Karena itu kita bisa bicara tentang hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak menyembah Yesus yang hidupnya 2000 tahun yang lalu saja. Tapi Dia hidup sampai saat ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan doa saya, saudara, bukan menyembah Yesus yang cuma hidup 2000 tahun yang lalu, tapi saudara sembah Yesus yang hadir di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Yesus yang ada di dalam kehidupan saudara. Nah, firman Tuhan yang saya mau bagikan ini akan saya lanjutkan dari khotbah kemarin Jumat, yaitu tentang mujizat pembalikan. Kemarin kita sudah belajar bahwa karena kasih-Nya, karena pengorbanannya, karena salibnya, maka mujizat pembalikan terjadi. Kita yang harusnya binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu mujizat keselamatan, mujizat pembalikan yang pertama. Tapi ternyata bukan itu saja. Tuhan juga mengerjakan mujizat pembalikan yang total, yang lengkap dalam hidup kita. Bukan hanya nanti ketika kita meninggal dunia ini, kita bisa masuk surga. Tapi sementara kita hidup di dunia ini, kita pun bisa mengalami surga di bumi. Jadi di bumi seperti di surga, itu kata Tuhan. Firman Tuhan dalam doa Bapa kami pun Yesus mengajarkan supaya kita berdoa, ya, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Jadi bukan nunggu nanti setelah meninggal dunia ini baru ngalami surga. Tapi by faith, oleh iman saya berdoa mulai hari ini surga ada dalam hidup saudara. Surga ada dalam pernikahan saudara. Surga ada di dalam keluarga saudara. Surga ada di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, dan di dalam setiap aspek hidup Anda. Makanya itu saya sebut sebagai mujizat pembalikan total. Lengkap. Kita alami sejak sekarang. Nah, itu firman Tuhan kemarin Jumat. Ya, saat ini dalam Minggu Paskah, saya mau ngomong sama saudara bahwa mujizat pembalikan yang sudah kita alami itu, kita perlu alami itu secara permanen. Bukan cuma kita ngalami mujizat total, tapi juga mujizat permanen. Saya berdoa keselamatan yang sudah Anda terima bukan keselamatan sesaat. Terus kemudian terhilang lagi. Saya berdoa keselamatan yang Anda terima permanen. Amin. Saya berdoa sukacita yang Dia karuniakan dalam hatimu bukan sekarang saja. Tapi sukacita yang permanen. Damai sejahteranya yang bertahta di dalam hati kita. Damai sejahtera yang permanen. Kita hidup di dunia yang serba tidak pasti. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa kehilangan damai sejahtera yang sudah Dia berikan. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjaga damai sejahtera yang Tuhan berikan supaya permanen dalam hidup kita. Bagaimana menjaga mujizat yang Tuhan berikan supaya mujizat itu permanen. Bagaimana menjaga kesembuhan yang Tuhan berikan supaya kesembuhan itu permanen. Bagaimana menjaga berkat yang Tuhan berikan supaya berkat itu permanen. Jadi Tuhan mau mengerjakan dalam hidup kita mujizat pembalikan permanen. Kita baca dulu Lukas 24 ayat 13 sampai 15. Pada hari itu juga ada dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Berarti dia menjauhi Yerusalem 7 mil. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Karena waktu itu beberapa waktu sebelumnya Yesus baru saja disalibkan dan mati. Mereka sedang memperbincangkan semua yang sedang terjadi itu. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah
Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Coba Anda renungkan kisah ini. Waktu Yesus masih hidup, Yesus sudah ngomong, nanti aku akan disalibkan, mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari kematian. Yesus sudah ngomong itu sama murid-muridnya. Dan yang dia katakan benar-benar terjadi. Dia disalibkan dan mati. Yang jadi masalah, iman mereka tergoncang. Melihat semua yang terjadi itu. Bukannya mereka percaya dan menantikan di hari yang ketiga Yesus akan bangkit dari kematian. Tapi justru setelah Yesus mati, Alkitab mencatat mereka dalam perjalanan kemana tadi? Emmaus. 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Berarti mereka menjauhi Yerusalem. Harusnya mereka nunggu di Yerusalem kebangkitan itu. Tapi mereka menjauhi Yerusalem. Kenapa? Karena tergoncang imannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus datang kepada mereka. Dia tidak utus malaikat, tapi dia sendiri datang sama mereka. Dikatakan di sana, dia bercakap-cakap dengan mereka walaupun mereka nggak sadar pada waktu itu. Kenapa Tuhan Yesus lakukan itu? Karena Tuhan Yesus mau menguatkan kembali iman mereka. Iman yang sedang lemah, iman yang sedang goyah, Tuhan mau kuatkan kembali. Supaya apa? Supaya mereka nggak terhilang. Supaya mereka nggak kehilangan anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Supaya mereka nggak kehilangan keselamatan mereka. Tuhan mau menguatkan kembali iman mereka. Saya rasakan itu juga yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita yang ada di tempat ini. Saudara juga yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan mau kuatkan iman kita. Amin. Mungkin banyak hal sudah terjadi dalam hidup saudara sehingga imanmu goyah. Ngelihat situasi dan kondisi sehingga rohmu jadi padam. Tadinya Anda apinya menyala-nyala di dalam Tuhan. Tapi sekarang rohmu mulai padam. Tadinya engkau semangat melayani Tuhan. Tapi sekarang engkau undur dari pelayanan. Tadinya engkau giat beribadah. Tapi sekarang engkau sudah jarang untuk beribadah. Tadinya doa pribadi saudara, hubungan pribadi saudara dengan Tuhan begitu indah. Tapi sekarang sekian lamanya Anda rasakan kering di dalam kehidupan rohanimu. Tadinya engkau sudah mengalami kelepasan dari dosa. Tapi sekarang tanpa sadar kalau nggak hati-hati. Sebagian orang bisa kembali lagi pada dosanya yang lama. Tabiatnya yang lama. Kecanduannya yang lama. Tadinya ngomong kata-kata kotor terus kemudian bertobat. Dan kemudian perkataannya sudah diluruskan. Sekarang kemudian tanpa sadar kita mulai kembali kepada tabiat yang lama. Hari ini buka hati saudara. Seperti Yesus 2000 tahun yang lalu menguatkan iman murid-muridnya. Tuhan juga mau menguatkan iman saudara. Saya berdoa. Keselamatan yang sudah Anda terima sekali lagi tidak akan pernah hilang. Tapi keselamatan itu permanen. Anugerahnya permanen. Kasih karunia-Nya permanen. Pertobatan dalam hidup saudara, pertobatan yang permanen. Kelepasan dari semua belenggu yang kau alami, kelepasan yang permanen. Amin. Jadi imani ini yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu melalui Paskah ini. Yaitu mujizat pembalikan yang permanen. Itu juga yang dialami oleh murid-murid inti Tuhan Yesus. Kalau 2 murid tadi ya tidak terhitung dalam 12 murid. Karena 12 murid itu yang inti. Sejak Tuhan Yesus disalibkan dan mati, mereka pun tergoncang imannya. Sehingga mereka sempat berpikir untuk kembali pada kehidupan lamanya. Tadinya mereka penjala ikan. Terus Yesus panggil mereka jadi penjala manusia. Tapi setelah Yesus disalibkan mati, mereka kayak goyang dalam imannya. Orang kalau goyang dalam imannya, entah gimana pemikirannya bisa kesimpulannya berbeda. Terus kemudian kembali lagi sama kehidupan lamanya. Yesus panggil mereka jadi penjala manusia, tapi mereka balik jadi penjala
ikan kembali. Di momen itu, sekali lagi Tuhan Yesus datang, menampakkan diri kepada mereka. Untuk apa? Untuk kuatkan iman yang sedang goyah. Untuk bangkitkan kembali kehidupan roh mereka. Buka hati saudara, karena ini yang sedang terjadi. Biarlah melalui firman Tuhan ini, api rohmu yang sempat padam dikobarkan kembali. Iman saudara yang sempat suam dikuatkan kembali. Diteguhkan kembali. Komitmen saudara yang sudah sempat kendur hari ini dikokohkan kembali. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita kehilangan apa yang berharga, rencananya yang indah di dalam hidup kita. Tuhan mau kita ngalami mujizat pembalikan permanen. Seperti yang dialami oleh Saulus. Tadinya dia adalah penganiaya orang-orang Kristen. Tapi kemudian Tuhan menampakkan diri kepadanya. Akhirnya dia bertobat, dia diselamatkan. Tapi murid-murid Yesus yang lain tidak begitu percaya awalnya. Apakah benar pertobatan Saulus ini pertobatan sejati, atau jangan-jangan ini cuma pura-pura jebakan supaya ngerti orang Kristen siapa saja, terus kemudian menangkapi dan menganiaya mereka. Tapi ternyata Saulus membuktikan pertobatannya bukan pertobatan semu, pertobatannya bukan pertobatan sementara, tapi pertobatannya pertobatan yang permanen. Dari waktu ke waktu dia terus bertumbuh dalam imannya. Dari waktu ke waktu dia terus berbuah-buah lebat di dalam kehidupannya. Dari waktu ke waktu dia terus bersaksi dan memberitakan Injil. Dan berbuah banyak bagi Kristus. Itu yang dia sebut, itu yang disebut dengan mujizat permanen. Saya berdoa mulai hari ini, mujizat permanen seperti itu ada dalam hidup saudara. Mulai hari ini imanmu tidak naik turun lagi. Tapi iman saudara Tuhan bawa from strength to strength. Dari kekuatan pada kekuatan. Dari satu level ke level yang berikutnya. Mulai hari ini engkau berbuah lebat bagi Tuhan yang permanen. Amin. Maju melayani Tuhannya permanen. Jadi berkatnya permanen. Ini yang Tuhan mau kita alami dalam kehidupan kita. Sebagian orang gara-gara gak hati-hati, sudah diangkat, sudah ngalami kasih karunia Tuhan. Pertobatan, kalau gak hati-hati, gak dijaga, bisa balik lagi pada kehidupan lama. Secara dunia, bahkan di sekuler pun membuktikan, ya orang sebagian besar pemenang lotre. Pemenang lotre itu ibaratnya dalam sekejap jadi kaya, benar nggak? Tadinya nggak punya, terus kemudian tiba-tiba menang lotre, tiba-tiba dalam sekejap jadi kaya. Tapi sebagian besar dari mereka tidak tahu cara menjaga kekayaan itu, hanya butuh beberapa waktu, akhirnya kehilangan lagi. Salah satu contohnya adalah Billy Bob. Tahun 1997 memenangkan lotre sebesar 31 juta dolar. Nilai yang fantastis sekali. Nilai segitu kalau dipakai untuk beli tanah, berapa besar? Besar sekali. Apalagi zaman itu ya, zaman sekarang aja besar sekali, apalagi zaman itu. Ini nilai yang raksasa. Harusnya hidupnya bisa berubah secara drastis seperti yang dipikirkan banyak orang. Kalau aku dapat tiba-tiba rezeki nomplok, hidupku pasti berubah. Kebanyakan orang berpikir gitu. Tapi kalau nggak ngerti gimana jaganya, ternyata hanya cuma 2 tahun saja. Mei 1999, dia bukan cuma jatuh bangkrut, tapi dia memutuskan bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Dia kehilangan semua yang sudah dia dapatkan. Mulai hari ini saya deklarasikan, setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada saudara tidak akan pernah hilang. Setiap promosi, setiap
setiap kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara akan jadi promosi permanen, kemenangan permanen, kesaksianmu kesaksian permanen. Haleluya. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mengalami mujizat pembalikan permanen itu dalam kehidupan kita? Ada 4 kunci mengalami mujizat pembalikan permanen. 1, isi hidupmu dengan firman Tuhan secara permanen juga. Jadi perlu firman Tuhan bukan cuma sekarang, tapi permanen. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Ini prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya berdoa Anda bisa nangkep prinsip ini. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Jadi ketika ditengking roh jahat itu keluar. Artinya dia ngalami apa? Kelepasan. Mungkin saudara pernah ngalami kelepasan dari perjinahan. Kelepasan dari pornografi. Kelepasan dari kecanduan sama alkohol, obat-obatan, narkoba. Kelepasan dari pergaulan-pergaulan yang gak benar. Ya, ditulis begini, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, nah ini yang terjadi dalam roh, yang orang tidak lihat, tapi Yesus ngasih tahu, ini yang terjadi. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Siapa itu? Manusia. Manusia yang tadinya sudah mengalami kelepasan, setelah iblisnya pergi, roh jahatnya pergi, beberapa saat kemudian dia akan cek. Dia akan kembali. Lihat seperti apa keadaannya. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu apa? Kosong, gak diisi. Hatinya kosong, pikirannya kosong, spiritnya kosong, gak diisi. Bersih, tersapu dan rapi teratur. Tapi gak ada apa-apa. Gak ada isinya. Kosong. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, saudara harus ngerti ini yang terjadi kalau kita sudah ngalami kelepasan, sudah ngalami pertobatan, tapi enggak dijaga. Bisa jadi ketika orang itu balik sama kehidupan lamanya, balik sama dosa lamanya, balik sama tabiat lamanya, terjadinya lebih parah. Benar enggak? Ya, perzinanya lebih parah. Dosanya lebih parah. Karena itu Tuhan sudah ngomong. Itu sebabnya supaya jangan sampai itu Anda alami dalam hidupmu. Jangan biarkan hidup saudara kosong. Jangan biarkan pikiran saudara kosong. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Coba saudara rasakan. Sementara hari ini, saat ini, Anda sedang mendengar firman Tuhan. Itu artinya Anda sedang mengisi diri saudara dengan firman. Firman bicara kayak gini. Ini adalah dorongan. Ini ada karya Roh Kudus untuk membersihkan hatimu. Sebaliknya, Anda isi diri saudara dengan film-film yang gak benar. Ngelihat film gak benar saja, maka keinginan-keinginan gak benar bisa bangkit dalam diri kita. Tadinya kita sudah gak mau yang gitu-gitu. Tapi gara-gara ngelihat film-film gak benar, muncul lagi keinginan-keinginan yang seperti itu. Kenapa? Karena apa yang kita isi dalam diri kita, itu yang menentukan kita penuh dengan apa dan meluap keluarnya apa. Karena itu isilah hidupmu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang membersihkan hidup kita. Firman
Firman Tuhan itu yang mengokohkan iman kita. Firman Tuhan itu yang memastikan keselamatan kita permanen. Amin. Firman Tuhan itu yang menjamin kelepasan yang engkau alami permanen. Saudara yang cuma dengar firman hari Minggu, jelas gak cukup. Anda harus mulai belajar untuk membaca Alkitab tiap hari. Boleh semuanya katakan tiap hari. Boleh katakan baca Alkitab tiap hari. Baca itu. Isi dirimu dengan firman Tuhan. Baca Alkitab, renungkan ayat-ayat itu. Berdoa, minta Roh Kudus bicara dalam hidup saudara. Sehingga setiap hari engkau punya rema untuk hari itu. Setiap hari ada petunjuk Tuhan. Firman Tuhan untuk hari itu dalam hidup saudara. Firmannya harus permanen. Kalau firmannya enggak permanen, maka hanya saat firman itu kita terima, kita dibersihkan. Setelah sekian lama kosong lagi, balik lagi sama kehidupan lama. Kecenderungan yang lama, dosa yang lama, tabiat yang lama. Isi dirimu dengan firman Tuhan secara permanen. Yang kedua, bangun kehidupan doa yang permanen juga. Mari kita baca Keluaran 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya pegang apa tadi? Tongkat. Ya. Lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Coba Anda perhatikan. Mereka sedang apa? Perang. Jadi mereka bagi tugas. Yosua dan tentara-tentara maju secara fisik, pakai pedang, pakai tombak untuk fight, untuk berperang. Tapi Musa, Harun dan Hur naik ke gunung untuk apa? Berdoa. Diangkat tongkat doanya. Kalau dia angkat, Yosua dan tentara Israel menang angin. Kalau dia turunkan karena capek, capek deh. Maka Yosua yang menang angin jadi kalah angin. Tahu nggak saudara? Seperti itu peperangan rohani. Tadi pagi waktu saya review khotbah ini, saya rasakan kuat sekali. Tuhan ingatkan saya, tahun ini Tuhan mau kerjakan kemenangan besar. Akan ada mujizat besar, terobosan besar terjadi. Amin. Haleluya. Tapi saudara hanya bisa ngalami itu kalau Anda belajar seperti Musa, Harun, dan Hur. Terus angkat tongkat doamu. Jangan terlalu cepat capek, terus kemudian loyo, terus berhenti berdoa. Berdoa walaupun sudah menang angin. Walaupun wah ini bagus ini grafiknya bagus. Jangan kendur. Tetap angkat tinggi tongkat doamu sampai kemenangan tuntas terjadi. Tahun ini akan ada orang-orang di tempat ini, saya nggak tahu yang mana, tapi saya tahu akan ada kemenangan proyek-proyek besar yang skalanya belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Tapi tahun ini di masa yang ketika orang ngomong susah, sukar, tapi Tuhan akan buat yang tidak mungkin jadi mungkin dalam hidup saudara. Karena itu pesan firman Tuhan harus tangkap. Doanya jangan setengah. Jangan berhenti di tengah jalan walaupun sudah menang angin. Banyak orang Kristen gak tahu cara mendapatkan mujizat secara permanen. Jadi wah ini kayaknya tandanya baik. Tapi setelah itu hilang. Kenapa? Karena awalnya berdoa. Begitu mulai menangin. Begitu longgar sedikit. Begitu lega sedikit. Terus berhenti berdoa. Anda hilang.
Apa yang Tuhan sudah mau kasih hilang? Saya ajak saudara, ayo kokoh, mulai hari ini angkat tongkat doamu. Konsisten berdoa. Doanya harus permanen sampai kemenangannya permanen. Sampai mujizatmu permanen. Sampai kesembuhanmu permanen. Tahu gak saudara, pelajaran ini, pelajaran yang sangat berharga, dipelajari oleh Yosua. Karena waktu itu Yosua yang fight di lapangan, Musa, Harun, dan Hur yang naik ke gunung untuk berdoa. Itu zamannya Musa, karena dia masih junior. Setelah Musa meninggal, yang diangkat jadi pemimpin siapa? Yosua. Yosua sekarang yang jadi pemimpin. Dia sudah senior. Jadi sekarang ada jenderal-jenderal yang mimpin peperangan ganti. Di generasi yang berikutnya, generasinya Yosua. Ternyata strategi yang sama yang sudah dilakukan oleh Musa, itu juga yang dikerjakan oleh Yosua. Untuk menang perang. Kita baca Yosua 8. Ayatnya yang ke-18 dan lompat ayat 26. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai. Anda masih ingat gak kisah tentang bangsa Israel kalah di Ai? Masih ingat ya, setelah mereka menang di Yeriko, terus mereka confident nih, percaya diri nih. Tapi mereka nggak jaga hidup. Mereka ada dosa di situ, di tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka kalah melawan Ai. Nah sekarang setelah kekalahan itu Tuhan ngasih perintah. Gimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Bukan cuma menang, tapi menangnya permanen. Tuhan ngomong sama Yosua begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai. Kalau Musa disuruh ngangkat tongkat doanya, Yosua disuruh mengacungkan lembingnya ke arah Ai. Sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ya, jadi dia mulai berdoa nih. Dia mulai berdiri teguh dalam iman ini. Sekarang perhatikan ayat 26. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Sebelum kemenangan total terjadi, tangannya gak turun. Dia sudah ngerasain waktu dia di bawah, fight, berjuang. Tapi kalau Musa nurun tongkat doanya, dia gak berdaya. Tahun ini Anda akan diajari Tuhan. Saya rasakan kuat akan ada banyak orang di tempat ini diajari Tuhan. Kalau Anda berhenti berdoa, Saudara akan melihat semua perjuanganmu sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan sedang melatih kita untuk berdoa. Untuk kuat di dalam berdoa. Untuk konsisten di dalam berdoa. Untuk berdoa secara permanen. Tapi kalau tahun ini Anda dengarkan dan tangkap rema firman yang dibagikan di momen Paskah ini. Dalam perjuanganmu, engkau terus berdoa. Engkau terus mengangkat tongkat doa itu. Saya mau deklarasikan tahun ini engkau akan bersaksi kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan yang lebih besar. Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Saya perhatikan ada orang-orang itu bersaksi. Ngalami kemenangan, ngalami mujizat, terima berkat dari Tuhan. Saya berulang-ulang dengar kesaksiannya, tapi hidupnya seolah-olah gak berubah di level itu terus. Jadi ternyata ada orang-orang yang terima berkat, setelah itu hilang berkatnya. Terima lagi, setelah itu hilang lagi. Terima lagi, terus hilang lagi. Kenapa? Belum belajar untuk menjaga kemenangannya, berkatnya. Jadi hidupnya naik turun terus. Dia di level itu aja. Tapi ada sebagian orang yang ngerti. Ngalami berkat Tuhan, ngalami promosi dari Tuhan, ngalami mujizat. Dan dia jaga mujizatnya permanen. Kemenangannya permanen, berkatnya permanen. Makanya ngumpul. Dan dari waktu ke waktu Tuhan terus bawa dia from glory to greater glory. Dari satu level kemuliaan naik lagi ke kemuliaan yang lebih besar.
terjadi yang seperti itu atas hidupmu, 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 hidup kita semua. Katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga sekarang, gimana ngalami mujizat permanen? Hidup dalam kekudusan yang permanen. Karena kekudusan itu sangat menentukan sekali. Jangan sampai saudara buka celah, terus Anda kehilangan blessing yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara. Itu yang dialami oleh Simson. Sejak kecil Simson itu sudah disayang Tuhan. Dan dia sudah terima pengurapan yang kuat sekali. Dalam hidupnya nggak ada orang seperti kayak Simson yang punya kekuatan anointing sekuat itu. Sendirian dia ngelawan puluhan ribu orang Filistin. Dia menang. Kuat sekali, powerful sekali. Ada orang-orang yang powerful sekali. Ada orang-orang yang hidup di setiap masa yang kita ngelihat prestasinya hebat sekali, menonjol sekali. Semua orang kagum sama dia. Tapi hati-hati, untuk semua orang yang hebat seperti itu, dan juga saudara, Anda yang dikasih anointing yang hebat, dikasih talenta yang hebat, dikasih akses yang hebat oleh Tuhan, hati-hati jaga kekudusan. Simson gak jaga kekudusan, main-main sama perempuan, main-main sama dosa, main-main sama perzinahan, akhirnya kolaps dia. Akhirnya hilang anointing itu, hilang urapan Tuhan dalam hidupnya, akhirnya hilang kekuatannya, akhirnya dia binasa. Kenapa? Gak jaga kekudusan. Mungkin ketika dengar kayak gini ada sebagian kecil orang yang karena diajar pengajaran tentang anugerah juga saya ajarkan. Tapi jangan keliru. Jangan samakan anugerah dengan kompromi. Anugerah bukan berarti kompromi sama dosa. Oke? Sebagian orang bisa berpikir, kan kita sekarang hidup di perjanjian baru, Pak. Tuhan itu pengasih dan penyayang, anugerahnya lebih besar dari dosa-dosa kita. Yes, tapi jaga kekudusan. Mari kita lihat petunjuk Tuhan di perjanjian baru di zaman anugerah ini. Yohanes 5 ayat yang ke-14. Ini sendiri yang Yesus katakan. Yesus yang ajarkan begini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Berarti sudah terima kesembuhan belum? Sudah terima mujizat belum? Sudah terima kemenangan belum? Sudah. Nah setelah engkau ngalami itu, Yesus ngomong, ini pesannya. Jangan apa? Berbuat dosa lagi. Yang ngomong siapa? Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus ini perjanjian baru. Yesus nggak ngomong, oh ada anugerah, it's okay, kamu berbuat dosa, dimengerti. No, Yesus ngomong, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa Tuhan ngomong seperti itu? Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya kesembuhan itu bisa hilang. Artinya berkatmu bisa hilang, artinya promosi yang sudah engkau dapatkan bisa hilang, artinya kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara bisa hilang kalau engkau tidak jaga kekudusan. Sadari ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Makanya untuk mengalami mujizat permanen, jaga kekudusannya permanen. Teladan yang luar biasa dalam hal ini adalah Pastor Adeboye. Tahun ini, seingat saya Maret kemarin, dia baru saja merayakan ulang tahun yang ke-80 tahun. Ini orang adalah pendeta, hamba Tuhan yang dipakai terbesar di dunia saat ini, menurut saya. Ya, ini orang luar biasa sekali. 80 tahun. Yang hebat adalah selama 80 tahun ini reputasinya tidak ternoda sama sekali. Message yang dia sampaikan, penekanan paling utama yang dia sampaikan dalam hidupnya
adalah kekudusan. Di zaman modern sekarang ini banyak orang Kristen gak senang dengar khotbah kekudusan. Padahal Allah adalah kudus. Banyak orang kalau dengar kekudusan kayak anti gitu. Kayak itu bukan saya banget. Padahal itu Tuhan. Saya berdoa. Karena Tuhan firman Tuhan ngomong. Jadilah kudus sebab Allah adalah kudus. Tapi saya gak bisa Pak. Saya gagal lagi Pak. Itu pergumulan yang kita semua alami. Karena itu buka hatimu dan minta kekudusannya mendominasi saudara. Kekudusannya mengambil alih hidup saudara. Dan jadilah kudus. Supaya apa? Engkau gak kehilangan. Anda lihat ada berapa banyak orang yang sudah diangkat. Gak jaga kekudusan. Iblis lihat itu sebagai celah. Tembak dia. Jatuh dia. Ada berapa banyak orang sudah diberkati dengan pernikahan yang baik, keluarga yang baik. Tapi gak jaga kekudusan. Rusak pernikahan itu dengan perselingkuhan. Dengan berbagai macam skandal. Hari ini buka hati saudara. Jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Tahun ini, tahun mujizat besar. Terobosan besar dan kemenangan besar. Tapi saya mesti ngomong. Karena walaupun Anda gak suka, tapi saya harus ngomong supaya engkau dapat kemenangan besar itu. Kemenangan permanen itu dalam hidupmu. Jaga kekudusan. Yang mengerti boleh katakan amin saudaraku. Yang keempat, yang terakhir. Ketaatan dan kesetiaan yang permanen. Kalau kita mengalami kelepasan yang permanen, mujizat yang permanen, belajar taat dan setia. 1 Samuel 15 ayat yang ke-11a. Mari kita lihat dan belajar dari kehidupan Saul. Aku menyesal, Tuhan yang ngomong ini ya. Tuhan ngomong apa tadi? Aku menyesal. Yang ngomong siapa? Tuhan. Aku menyesal. Karena aku telah menjadikan Saul raja. Ini anak muda biasa. Tuhan ngomong, aku yang jadikan dia raja. Berarti yang ngangkat Saul manusia atau Tuhan? Tuhan loh. Yang memilih Saul, Tuhan. Saul itu diangkat, dipromosikan, dikokohkan jadi raja oleh Tuhan. Tapi sampai di titik tertentu, mungkin Saul gak dengar ini. Tapi Tuhan ngomong dalam hatinya. Aku menyesal menjadikan Saul raja. Saya berdoa Tuhan tidak pernah menyesal memberkati hidup saudara. Tuhan tidak pernah menyesal mengangkat, mempromosikan dan mempermuliakan saudara. Amin. Karena ini dialami oleh Saul. Kenapa Tuhan menyesal? Sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Tadinya dengar taat, dengar taat, dengar taat. Setelah diangkat terus, ketaatannya hilang. Ketaatan cuma di awal aja. Sampai di tengah ketaatannya hilang. Sekarang dengar gak taat, dengar gak taat, dengar gak taat. Doa saya untuk setiap orang yang ada di tempat ini. Anda yang mengikuti ibadah secara online. Mulai hari ini setiap firman yang Anda terima. Anda taat, Anda taat, Anda taat lagi. Terus taat, konsisten taat. Taatnya permanen. Ayo saudara, tepuk tangan dari hatimu buat Tuhan kita yang sudah mengasihi kita. Sudah katakan aku mau taat permanen. Aku mau taat permanen. Bukan taat di awal saja. Taatnya permanen. Setianya sama Tuhan permanen. Belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, anak Allah, turun ke dunia. Alkitab ngomong, ia belajar setia. Setianya sampai mati. Di kayu salib. Dan karenanya Allah mengaruniakan kepadanya nama
di atas segala nama. Kuasa di bumi, di atas dan di bawah. Sehingga oleh namanya setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Wow, dan itu permanen. Kemuliaan yang permanen. Karena dia sudah belajar taat yang permanen. Setia yang permanen. Mungkin selama ini dalam hidupmu naik turun. Kalau Paskah kita nongol. Setelah itu kita hilang. Kalau Natal kita muncul. Setelah itu kita hilang. Ketika awal di jemaat Tuhan, wah kita on fire. Kita menyala-nyala. Tapi setelah itu suam lagi. Pertama dengar khotbah, firman disampaikan, kita jalankan. Tapi sesaat setelah itu kendur dan lupakan lagi. Saya berdoa babak yang seperti itu sudah tutup buku dalam hidupmu. Babak yang baru di mana engkau setianya sampai akhir. Cinta Tuhannya sampai akhir. Taat firman-Nya sampai akhir. Bukan hanya di awal tapi sampai akhir. Dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar dinyatakan dalam hidupmu. Saya bersyukur kita punya bapak rohani yang luar biasa seperti Pak Obaja. Ada banyak hamba Tuhan hebat-hebat. Tapi come and go. Rise and fall. Hamba Tuhan yang talented, yang luar biasa. Wah, kalau khotbah ngomongnya pinter, karismatik, luar biasa. Di zaman, di momennya, wah orang kagum. Tapi sekian tahun terus jatuh. Sekian tahun terus lewat. Tapi Pak Obaja dari puluhan tahun lalu, pertama dia bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai detik ini juga, ketaatannya sama Tuhan konsisten. Cintanya sama Tuhan konsisten. Kesetiaannya sama Tuhan konsisten. Tahun ini Bapak rohani kita akan merayakan ulang tahun yang ke-69 tahun. Dan selama hidupnya lurus, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Saya berdoa sampai akhir Tuhan akan jaga. Dan itu akan menjadi kebanggaan abadi. Dan sukacita turun-temurun. Saya tambahkan ya satu ayat ya saudaraku ya. Yesaya 60 ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu. Ketika engkau ditinggalkan dan dibenci. Dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Menjadi kegirangan turun-temurun. Kebanggaan abadi ini eternal excellency. Kegirangan turun-temurun ini dalam Alkitab bahasa Inggrisnya the joy of many generation. Jadi ada orang yang jadi kebanggaan tapi sebentar setelah itu gak ada apa-apanya. Ada orang yang mendatangkan sukacita sesaat tapi setelah itu waduh orang ingat aja sedih. Tapi ada orang-orang ngerti hukum mujizat permanen. Maka dalam hidupnya jadi kebanggaan abadi. Eternal excellency. Jadi sukacita turun-temurun. The joy for many generations. Saya berdoa blessing yang seperti itu Anda terima. Mujizat yang seperti itu Anda terima. Mujizat permanen, berkat permanen, kebanggaan abadi, kebanggaan permanen, sukacita abadi, sukacita permanen Anda terima dalam hidup saudara. Anda percaya? Ini blessing dari Paskah yang mau terima. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini.
Mari semuanya kita angkat dua tangan kita. Katakan bersama-sama. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batu, kota pertolonganku, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Yang pertama, saya mau beri kesempatan bagi saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini momen Anda terima mujizat pembalikan itu. Anda terima keselamatan dan anugerahnya dalam hidup saudara. Yang kedua, buat saudara yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saudara mau memperbaharui komitmenmu mengikuti Yesus. Karena engkau mau taat permanen. Cinta Yesus permanen. Engkau mau komitmen sama Tuhannya permanen. Hidup dalam kebenarannya permanen. Sekali cinta Yesus, selamanya Yesus sampai akhir hidup kita. Anda yang mau itu, ayo kita angkat dua tangan. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Sucikan dan kuduskan aku. Selamatkan jiwaku. Mulai sekarang hidupku milik Yesus. Aku mau taat permanen. Setia permanen. Hidup dalam kebenaran permanen. Cinta Yesus permanen. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Wow. Komitmen itu sudah Anda berikan sama Tuhan. Mulai hari ini jangan pernah lepaskan tangan saudara. Terus jalan iring Yesus. Jalan bersama Yesus. Imanmu diteguhkan, imanmu dikuatkan. Api roh yang padam dinyalakan kembali. Roh saudara yang sempat suam-suam kuku hari ini dibangkitkan kembali. Dikobarkan kembali. Dan sekarang saya mau berdoa supaya Anda mengalami mujizat pembalikan yang permanen. Saya berdoa supaya kelepasan yang kau alami, mungkin kelepasan dari kecanduan, narkoba, kelepasan dari ikatan dosa, mujizat kelepasan dari belenggu hutang. Saya berdoa Anda bisa mengalami mujizat permanen itu. Mari angkat dua tangan saudara. Yang bisa bahasa roh, Anda berdoa dalam bahasa roh. Yang belum bisa, ayo berdoa dalam bahasa Indonesia. Angkat suara saudara, connect sama Tuhan. Connect sama Roh Kudus. Ora la pasyara. Skira la pasyara la pasyara. Ora la pasyara. Skira la kobarkan saudara. Rohmu yang sempat kering itu harus dikobarkan, dikobarkan. Berdoa, berdoa, jangan diam, jangan diam. Anda mengobarkan dengan engkau berdoa, engkau menyembah, engkau memuji. Oh, la pasyara, la pasyara. Oh, la pasyara, la pakasya. Skira la pasyara. Oh, la pasyara, la pasyara, la pasyara. Rata kapasyara, rata kapasyara, la pasyara. La pasyara, rata kapasyara, la
Pembalikan yang permanen terjadi dalam hidup saudara. Kesembuhan yang permanen, terima. Promosi yang permanen, kemenangan yang permanen saat ini. Terima, 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 terima. Iya, iya, iya. Kemenangan yang tuntas, mujizat yang tuntas, promosi permanen. Terima, terima, terima. In the name of Jesus. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, pertolonganku. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab batuku, kota benteng keselamatanku. Mari, yang terakhir, yang terbaik. Lambaikan dua tanganmu, katakan. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Sebab kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Sebab kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, 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 amin. Yang diberkati, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita.